Salam sejahtera jemaat terkasih, selamat hari Paskah. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa buat kita yang sudah kenal Tuhan Yesus Kristus. Karena di hari ini Tuhan telah bangkit dari antara orang mati dan kita merayakannya. Dan kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Untuk itu mari kita buka hati kita mau dengar pesan Tuhan untuk hari ini. Supaya kita mengerti kedahsyatan Paskah, kedahsyatan kebangkitan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami merayakan hari Paskah. Tuhan berbicaralah secara pribadi kepada kami tentang arti daripada Paskah itu. Sehingga kami setiap kali mengingat Paskah kami menghargainya. Dan kami tahu perjuangan pengorbanan Tuhan dan kebangkitan-Mu yang telah membuat kami merdeka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yes, dahsyatnya Paskah. Arti Paskah, kita tahu ini adalah sebuah kebangkitan. Dan tentu saja kebangkitan bukan sekedar kebangkitan yang biasa. Tetapi kebangkitan Tuhan dari kematian yang artinya ia mengalahkan alam maut. Untuk itu kalau kita baca di dalam firman Tuhan Matius 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Yes, Tuhan sudah bangkit. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di kuburannya. Nah, kalau kita menulis Paskah terdiri dari 6 huruf. P-A-S-K-A-H. Saya ingin memudahkan saja sehingga ada 2A di dalamnya. Saya ingin supaya kita semua bisa mengingat waktu setiap kali kita berbicara tentang Paskah. Apa sih kedahsyatan di dalamnya, walaupun begitu banyak di dalam kedahsyatan yang kita dapatkan lewat Paskah. Tetapi ada 5 hal yang ingin saya bagikan pada hari ini. Yang pertama P-nya. P adalah percaya. Karena kebangkitan Tuhan kita kemudian menjadi orang-orang yang percaya. Kita masuk di dalam golongan orang yang mengerti bahwa keselamatan kita ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Bahasa Ibrani kata percaya adalah aman atau iman. Dan bahasa Yunani dari iman adalah artinya menyerahkan diri kepada seseorang. Kita orang percaya, kita sudah menyerahkan diri kita kepada Kristus Yesus. Dan bukan selesai sampai di situ saja. Sebagai orang percaya, semakin hari kita harus semakin berusaha mengenal pribadinya. Dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan juga seterusnya kita percaya bahwa hidup kita di dunia ini cuma sementara. Kita sebagai orang percaya, kita tahu tujuan kita adalah surga. Sehingga kita tidak pernah akan menyia-nyiakan yang namanya keselamatan, kebangkitan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Yes, kita percaya kepada Tuhan. Begitu banyak saat ini di muka bumi orang-orang yang sudah tidak lagi percaya. Ada seorang kenalan saya, seorang wanita. Kami ngopi berdua dan dia berkata, "Tolong dong gimana ya, anak-anak saya sudah makin besar dan mereka ternyata makin tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menggunakan pikiran mereka menggunakan nalar mereka nggak percaya dengan yang namanya mujizat, mereka nggak percaya dengan yang namanya Kristus Yesus. Mereka benar-benar sudah dipengaruhi dengan dunia," kata dia. Dan saya katakan, yes, begitu banyak saat ini anak-anak muda, orang-orang yang sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan kita tidak bisa dipikirkan dengan pikiran kita. Pikiran kita begitu terbatas. Tetapi waktu kita mau buka hati kita dan kita mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita bisa mengerti
bahwa sungguh Tuhan ada, bahwa sungguh Tuhan mengasihi kita, bahwa sungguh Tuhan telah bangkit sehingga kita bisa percaya kepadanya. Kalau Anda hari ini masih ragu-ragu tentang Tuhan, jadilah orang yang percaya, menyerahkan diri kita kepada Kristus Yesus karena Ia tidak ada lagi di dalam kuburannya. Ia sudah bangkit, Dia sudah memerdekakan Anda dan saya semuanya. Jangan menjadi seperti murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Thomas ketika mereka berkata Tuhan sudah bangkit. Dan Thomas berkata kalau aku belum lihat aku gak akan percaya. Berapa banyak dari antara kita yang selalu minta bukti dulu baru kita bisa bilang kita percaya kepada Tuhan. Buktinya sudah terlalu banyak kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Lewat ciptaan Dia setiap hari yang kita pandang di dalam kehidupan. Itu buktinya, salah satu dari begitu banyak bukti bahwa Tuhan itu nyata di dalam hidup. Hari ini mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya kepada Dia. Oke, yang kedua saya mau ambil dari huruf A-nya. A yaitu apa? Akses. Yes. Kebangkitan Tuhan, dahsyatnya kebangkitan Tuhan membuat kita punya akses. Akses untuk perkara-perkara surgawi. Akses untuk memanggil Dia sebagai Abba Father. Abba Allah Bapa kita. Dan kita diadopsi oleh Tuhan. Kita punya yang namanya akses anak. Indah bukan? Saya punya anak-anak di rumah. Dan kalau kami berdoa malam sekeluarga, biasanya seringkali juga di kamar saya. Dan saya panggil anak-anak, "Hei nak, nanti kita jam 11 malam misalnya kita doa ya di kamar mami." Kemudian mereka bisa bebas masuk ke kamar saya, ya. Mereka bisa masuk langsung buka pintu dan mereka bisa duduk dan bahkan bisa tidur-tiduran dulu di kasur saya. Kenapa? Karena mereka anak saya. Mereka punya akses kepada orang tuanya. Tuhan bilang, "Aku adalah Bapamu." Kita punya akses untuk datang kepada Bapa kita yaitu Allah di surga. Dan bukan sekedar akses sebagai anak saja. Kita diberikan akses begitu banyak. Akses memiliki damai sejahtera. Bukankah Tuhan sendiri berkata bahwa Ia memberikan damai sejahtera yang berbeda dengan yang dunia berikan? Kita sudah punya akses itu pada saat kita percaya dengan Tuhan. Pada saat Tuhan bangkit dari alam maut. Kita punya akses apalagi? Penyediaan. Allah kita yang mensuplai segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di rumah kami ada kulkas. Kalau kulkasnya dibuka saya tuh paling seneng, saya taruh yang namanya makanan, saya taruh jus ya. Dan anak-anak saya, mereka punya akses untuk buka kulkas, mereka punya akses untuk menerima berkat-berkat makanan itu. Sama dalam kehidupan kita, kita punya akses yang namanya penyediaan. Allah El Shaddai, Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita. Berarti waktu kita punya akses itu akan memberikan kita berkat-berkat yang berkelimpahan. Bukan saja berkat secara material, tetapi berkat spiritual, berkat-berkat keindahan surgawi yang tidak bisa dunia berikan di dalam kehidupan. Ingat kisah cerita anak yang hilang? Pada saat si bungsu datang kembali bertobat, ternyata kakak sulungnya marah kepada ayahnya. Dan kakak sulungnya berkata, "Ayah, kamu pestain dia, kasih kambing, lembu, segala macam makanan yang enak-enak. Bagaimana dengan saya?" Ya. Dan ayahnya berkata demikian di dalam Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Kenapa bapaknya bisa ngomong begitu? Karena dia berkata kepada anaknya. Dan saya yakin kita punya akses kepada Bapa di surga. Akses berkat terjadi dalam hidup kita. Akses hubungan terjadi dalam kehidupan kita. Akses kemuliaan perkara-perkara dahsyat terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tadi yang pertama P adalah percaya. Kedua adalah akses. Yang ketiga S kita bicara tentang apa? Tentang siasat setan sudah dikalahkan. Siapa kita sebelum kebangkitan Tuhan? Kita orang yang dibelenggu oleh iblis. Kita orang yang mungkin sudah lama kita dibutakan oleh yang namanya siasat liciknya iblis. Siasat setan yang menghantui kehidupan kita. Kita dibelenggu oleh kutuk.
Kita dibelenggu oleh dosa-dosa kita. Tetapi dahsyatnya Paskah membawa kelepasan, membawa kebebasan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa iblis memang tugasnya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi kita sudah punya roh yang Tuhan katakan roh di dalam kita lebih besar daripada roh apapun juga. Apabila Anda saat ini menyaksikan ini dan Anda adalah salah satu orang yang masih ada di dalam ikatan iblis. Anda masih dibelenggu oleh iblis. Ingat, Paskah ada kedahsyatan di mana siasat iblis sudah dikalahkan. Tuhan sudah bangkit dari alam maut. Tuhan sudah mengalahkan alam maut. Hari ini roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh apapun juga. Katakan kepada dosamu, lepaskan belenggu itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saya yakin di Paskah ini Anda bisa mengalami yang namanya kelepasan. Hidup bebas baru di dalam Tuhan. Jika tidak, begitu banyak kelicikan iblis. Baru-baru ini saya baca berita ada seseorang yang bunuh diri gara-gara main saham dan kalah. Lagi-lagi itu iblis. Iblis itu paling suka untuk masuk kepada pemikiran kita. Iblis akan coba untuk menghancurkan kita lewat pikiran kita. Waktu kita ketakutan karena kita banyak hutang. Kita ketakutan karena masa depan kita mungkin kita nggak ngerti gimana. Disitulah iblis membelenggu kita. Iblis merantai kita. Tetapi apapun saat ini rantai yang ada di dalam kehidupan Anda semua. Ingat, Tuhan telah bangkit. Ia tidak ada lagi dikubur. Artinya iblis sudah dikalahkan. Anda hari ini percaya kepada Tuhan. Percaya pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat di dalam kehidupan Anda semua. Dan hari ini kemerdekaan pasti Tuhan berikan. Paskah, P pertama percaya, A adalah akses. S-nya adalah siasat iblis telah dikalahkan. Kita masuk ke dalam K. Apa sih K? K adalah kasih. Sudah pasti. Kasih yang sempurna. Kasih yang tiada batas. Kasih yang berlimpah-limpah. Kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan tidak mengasihi kita, tidak mungkin Tuhan datang ke muka bumi ini sebagai manusia. Tidak mungkin Tuhan rela mati di atas kayu salib. Tidak mungkin itulah ia lakukan. Tetapi karena kasihnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka ia memberikan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Saya sungguh diberkati oleh kasih Tuhan. Ketika saya izinkan kasih Tuhan masuk di dalam hati saya bisa melihat satu perubahan kehidupan yang sangat dahsyat. Saya bisa melihat bahwa di saat saya sendirian, saya tidak pernah sendirian. Karena kasih Tuhan ada di dalam hidup saya. Pada saat saya melewati badai, saya tidak pernah melihat bahwa Tuhan meninggalkan saya. Di tengah badai Tuhan selalu ada. Dalam segala kondisi, dalam segala situasi. Saya melihat sungguh Tuhan itu seperti seorang bapa yang membimbing anaknya. Kasihnya ada senantiasa di dalam kehidupan saya. Paskah kalau kita mengingatnya, ini bicara soal kasih. Untuk itu ya kalau kita baca 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih Tuhan menghapuskan dosa kita. Anda hari ini masih berdosa. Semerah apapun dosa kita. Tuhan berkata, aku akan menghapuskannya. Bahkan menjadikannya seputih salju. Kasih Tuhan tidak bisa kita tampung dengan pikiran kita. Kasih Tuhan tidak bisa kita bayangkan dalam kehidupan kita. Tapi cukup kita rasakan. Ia Tuhan yang selalu mendekap kita. Ia Tuhan yang selalu memeluk kita. Apabila hari ini Anda orang-orang yang sedang mengalami tantangan begitu besar. Ditinggalkan, kesepian, sendiri. Ingat, kasih Tuhan ada mengelilingi kita. Kita boleh tidak setia, tetapi Tuhan selalu setia dalam kehidupan kita. Hari ini rasakan kasih-Nya. Di Paskah ini biarlah kita bisa sungguh-sungguh terjamah oleh kasih Tuhan. Dan mengalami kembali perjumpaan pribadi. Dan kita bisa berkata, thank you Jesus.
karena Engkau mengasihi aku. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kasih kita pun kepada Tuhan terus bertambah-tambah. Kasih Tuhan begitu sempurna. Kita jatuh bangun di dalam dosa, kita gagal dan gagal lagi. Tetapi indahnya kasih Tuhan adalah apa? Tuhan tidak pernah memandang masa lalu kita. Tetapi apapun latar belakang kita, hancur, berantakan, kacau, di tangan Tuhan oleh kasih-Nya. Tuhan rancangkan masa depan yang baru, yang baik di dalam kehidupan. Saya sering terima DM atau message dari wanita-wanita yang suka minta didoakan, tentu saja sharing, dan saya senang sekali untuk membantu mereka. Dan begitu banyak kisah kesaksian yang saya dengar bagaimana kehidupan mereka yang dulunya hancur. Seorang wanita cerita bahwa ketika dia masih pacaran dulu, dia itu pacarannya sudah kacau balau, dia katakan. Dia bisa ganti-ganti pacar, setahun bisa 3 kali kata dia. Dan bukan itu saja, dia sudah melakukan hal-hal berdosa dengan pacarnya dan hamil sudah 4 kali dan semuanya dia gugurkan. Dan buat dia itu adalah suatu kehidupan yang biasa aja, lama-lama menjadi biasa. Karena dia begitu kecewa dengan masa lalunya yang berasal dari broken family. Papahnya yang menikah lagi, mamahnya yang menikah lagi. Sehingga wanita ini berkata, hidup saya udah gak ada artinya sama sekali. Kehidupannya selalu pergi ke tempat-tempat malam hari, merokok ya. Dan kalau ada pria yang baik sama dia, dia bisa pacari saat itu juga dia katakan. Karena sesungguhnya dia haus dengan kasih. Sampai satu kali temannya memperkenalkan dengan gereja. Temannya ngajak dia ke gereja. Dan dia katakan kepada temannya, enggak saya gak mau pergi ke gereja. Tapi temannya bilang pulang gereja mau ditraktir. Dan saat itu dia lagi kepengen banget makan sesuatu sehingga dia mengiyakan kata temannya. Apa yang terjadi? Waktu dia masuk ke dalam gedung gereja, dia baru mendengar lagu pujian. Dia merasakan kasih Tuhan mengalir. Dia merasakan ini loh yang saya rindukan selama ini, satu kedamaian yang berbeda banget. Kok rasanya ada yang memeluk saya, kata dia. Kok rasanya ada yang merangkul saya. Dan dia gak kuat, dia menangis di sana, dia menangis di sana. Pada saat pujian tentang kasih Tuhan dinaikkan. Dan dia mengerti saat itu Tuhan sendiri datang menghampiri dia. Ditambah lagi dia katakan khotbahnya tentang kasih Tuhan yang tidak pernah melihat latar belakang seseorang. Kasih Tuhan yang tidak pernah membeda-bedakan, tetapi Tuhan yang mencari yang terhilang. Tuhan mencari mereka yang luka, Tuhan yang mau mengobati orang yang luka. Sehingga dia berkata terima kasih Tuhan. Dan sejak saat itu hidupnya berubah. Dia katakan karena kasih Tuhan membuat saya berubah dan bertobat. Dan sungguh dia bilang dunia tidak bisa memberikan kasih itu. Hanya Tuhan yang sanggup memberikannya. Begitu banyak juga kalau kita mendengar kesaksian-kesaksian. Mantan penjahat, mantan orang-orang yang mungkin sudah hancur hidupnya. Pada saat mereka bertemu dengan kasih Tuhan. Sungguh sesuatu yang tidak pernah diduga terjadi di dalam kehidupan. Sehingga hari ini Paskah begitu dahsyat. Karena Paskah bicara tentang kasih-Nya yang masih terus dia salurkan. Untuk Anda, untuk saya, untuk dunia ini Tuhan sangat mengasihi. Oke, selanjutnya percaya, kita tadi sudah belajar tentang P, yang pertama percaya, kemudian A adalah akses, S-nya siasat iblis setan sudah dikalahkan. Kita bicara tentang K yaitu kasih ya, dan kembali kepada A tapi saya sudah jadikan satu yaitu akses, dan yang terakhir apa sih arti kata Paskah? Yaitu H. H adalah hidup yang baru, hati yang baru. Tuhan bilang, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita berkata, kebangkitan Tuhan membuat kita menjadi orang percaya. Artinya kita sekarang ada di dalam Kristus. Pada saat kita percaya menyerahkan hidup kita, kita adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Dan Tuhan katakan yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Dan pada saat kita adalah ciptaan yang baru,
maka yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba di dalam kehidupan kita. Apa sih yang baru? Yang baru adalah begini. Dulu mungkin kita hidup di bawah hukum kutuk. Kita hidup di bawah hukum dosa. Tetapi yang baru sekarang kita terima, kita hidup di bawah hukum kasih karunia-Nya Tuhan. Ada perubahan cara hidup yang kita tunjukkan. Ada buah yang kita tunjukkan. Karena waktu kita ada di pokok anggur itu, kita adalah rantingnya, kita adalah carangnya, kita menempel erat. Maka buah akan muncul dari kehidupan kita. Dulu mungkin orang ngelihat kita, orang melihat buahnya adalah buah yang buruk, buah yang jahat. Tetapi sekarang orang melihat kita, ada buah Kristiani yang ada di sana. Ada buah roh, ada perubahan hati, ada perubahan hidup. Kita adalah agen daripada kerajaannya Tuhan. Kita ambasador kerajaan Tuhan sekarang. Sehingga kalau kita adalah agennya Tuhan, maka apalagi kita juga sudah dijadikan anaknya Tuhan. Maka pasti cara hidup kita, cara bicara kita mirip dengan Bapa di surga. Saya punya 3 orang anak dan kalau kita lihat anak-anak kita juga bukan. Anak-anak kita punya kemiripan-kemiripan. Mungkin anak Anda ada yang kalau Anda lihat, kok ngomongnya persis banget ya. Gaya bicaranya seperti papahnya. Yang ini kok mirip banget ya kayak mamahnya. Dan kita bangga kalau anak-anak kita itu mirip dalam 1 atau 2 hal dengan kita. Kita juga sebagai orang tua senang. Apalagi tentu saja dong kita mau yang mereka mirip bukan negatifnya kita tetapi positifnya kita. Pada saat kita juga memiliki persamaan-persamaan seperti Bapa di surga. Pikiran Allah ada di pikiran kita. Perkataan Allah ada di dalam perkataan kita. Yang kita perkatakan adalah perkataan berkat. Hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hidup yang berbeda dari masa lalu kita. Hidup yang berdampak dan menjadi berkat. Maka Allah Bapa di surga tersenyum kepada kita. Mengancungkan jempolnya dan berkata, "Nak, I'm proud of you." Aku bangga denganmu, Nak. Lihat. Waktu kita melihat seseorang dari kehidupan gelapnya yang dulu. Kemudian sekarang mungkin dia sudah berubah. Atau anak kita mungkin dulu punya kehidupan yang kelam. Kemudian dia bertobat, dia berubah. Kita sebagai orang tua adalah yang paling pertama untuk bangga. Yang paling pertama untuk bersyukur. Demikian juga dengan Tuhan. Paskah kedahsyatannya mengubah hati kita. Mengubah hidup kita. Sehingga kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, hari ini kita sudah dengar kedahsyatan demi kedahsyatan Paskah. Percaya kita sekarang adalah orang yang percaya. Paskah membuat kita punya akses kepada Allah Bapa di surga dan segala berkat-berkatnya. S-nya adalah bicara tentang siasat iblis telah dikalahkan. Roh yang ada di dalam kita lebih besar sehingga dosa tidak lagi menguasai hidup kita. K bicara tentang kasih yang sempurna. Dan kasih yang sempurna kita tahu Allah sendiri yang terlebih dahulu mengasihi saya dan Anda semua. Dan kita bicara tentang H yaitu hati dan hidup yang baru yang diubahkan. Paskah membuat hidup kita berubah. Kebangkitan Tuhan membuat hidup kita dan hati kita diubahkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kedahsyatan Paskah. Di mana Engkau tidak ada lagi di kubur itu. Engkau sudah bangkit. Dan kebangkitan-Mu membawa berkat yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur kami menjadi orang percaya. Kami percaya dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, apabila saat ini juga ada anak-anak-Mu yang menyaksikan ini dan belum menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, Kau jamah hati mereka. Dan biar mereka bisa berkata, Tuhan Yesus, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Mungkin ada yang sudah undur dari Tuhan. Mungkin ada yang hidup di dalam dosa. Hari ini kembali percaya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk akses surgawi yang Tuhan sudah berikan. Akses sebagai anak, akses untuk bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Paskah iblis sudah dikalahkan.
Setiap dosa yang masih mengikat anak-anakmu, saat ini kami sepakat berdoa. Dalam nama Yesus kami patahkan setiap kuasa iblis. Apabila Anda hari ini tahu Anda masih berbuat dosa, Anda masih lemah dalam segi tertentu dalam hidupmu, saya berdoa Tuhan kasih kekuatan. Karena rohmu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepaskan setiap kutukan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu juga yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus karena hati kami sudah diubahkan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus karena Ia telah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ini. Sehingga Anda dan saya menjadi manusia-manusia yang merdeka. Puji Tuhan. Dan kalau kita mau mengucap syukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan menabur atau memberi kepada Tuhan lewat persembahan kita. Saat ini mari kita memberi dengan hati penuh ucapan syukur, khususnya di hari Paskah ini, bersyukur kepada Tuhan karena sungguh Ia Tuhan yang setia. Mari kita berdoa persembahan ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, saat ini anak-anak-Mu mau memberikan yang terbaik. Engkau yang telah terlebih dahulu juga memberkati kehidupan kami. Dan saatnya bagi kami Tuhan untuk bersyukur lewat persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara terkasih, kita juga percaya bahwa kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan di hari Paskah ini dan berkat Tuhan juga turun dalam kehidupan kita. Saya memberkati saudara dengan berkat damai sejahtera, memberkatimu dengan berkat Tuhan yang penuh dengan kelimpahan, berkat sukacita di hari Paskah ini, berkat kebaikan Tuhan yang terus mengikuti hidupmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya berkat Tuhan penuh dalam hidup kita di hari Paskah, sama-sama katakan amin. Selamat hari Paskah, Tuhan memberkati.